Oke, selamat datang di video kami. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas ekonomi untuk pebisnis dan akan membahas tentang struktur pasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim dari video ini. Ada saya Rosa Olidia Firdaus. Ada saya Ahmad Fardan Amin. Dan saya Lutfiatul Jannah. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan struktur pasar. Sebelumnya kita akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang struktur pasar itu sendiri, kita harus mengetahui apa sih itu pasar. Secara singkat saja, pasar itu merupakan tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dan juga penawaran terhadap suatu barang. Setiap proses yang akan mempertemukan antara permintaan dan juga penawaran, maka akan membentuk sebuah harga yang disepakati, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk transaksi jual dan juga beli. Next. Dengan perkembangan zaman saat ini, sepertinya tidak hanya pasar yang tatap muka aja atau pertemuan secara fisik, namun juga sekarang terjadi interaksi secara virtual gitu, dan ini atas kemajuan teknologi. Contoh-contoh beberapa pasar modern saat ini yaitu seperti transaksi di Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan juga beberapa platform online lainnya. Next, untuk struktur pasar itu kenapa kita harus membuat sebuah struktur pasar? Jadi struktur pasar ini dibuat atas golongan gitu, golongan produsen terhadap bentuknya gitu. Jadi bentuk produsen ini akan mempengaruhi bagaimana transaksi jual atau beli di dalam pasar itu nanti kemudian terjadi gitu. Jadi dan ini pengaruhnya ada apa aja sih? Pengaruhnya yang pertama adalah jenis produk yang dihasilkan, kemudian dua banyaknya perusahaan dalam industri. Yang ketiga, mudah atau tidaknya keluar masuk ke dalam industri. Yang keempat adalah peranan iklan dalam kegiatan industri. Next. Next. Oke. Jadi untuk struktur pasar itu sendiri secara general atau secara umum dibagi menjadi dua. Pasar persaingan sempurna atau murni, atau persaingan murni maksud saya, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna atau persaingan tidak murni. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas dulu tentang pasar persaingan murni. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa apa sih persaingan murni itu? Jadi pasar persaingan murni ini memiliki karakteristik yang pertama tidak adanya kontrol dari penjual dan juga pembeli. Di sini maksudnya adalah kontrol dari segi harga. Dan yang kedua tidak pernah terjadi dalam pasar yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya konsep persaingan murni ini hanyalah konsep persaingan saja, tapi pada prinsipnya dan pada aplikasinya ini tidak pernah terjadi karena hampir mustahil. Nah, untuk konsep persaingan murni sendiri ini ada 5 poin. Yang pertama adalah homogenitas produk. Jadi dalam persaingan murni ini dalam satu pasar itu produk yang dihasilkan dari masing-masing penjual adalah sama dan juga harganya juga begitu juga sama sehingga tidak ada perbedaan antara penjual satu dan juga penjual yang lainnya. Begitu pula dengan kualitas, tidak ada perbedaan antara kualitas dari penjual satu dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mobilitas sumber faktor-faktor produksi. Jadi ini dari setiap perusahaan atau pendukung produksi ini tidak terikat terhadap sesuatu. Jadi bebas mau masuk atau keluar. Apakah hari ini akan berjualan ataukah besok tidak. Apakah hari ini akan mensupport dari bahan produksi suatu produk atau tidak. Gitu. Itu yang dimasukkan dengan kebebasan mobilitas. Yang ketiga adalah banyaknya penjual maupun pembeli. Di sini artinya permintaannya juga banyak dan juga penawarnya juga banyak. Jadi ini menjadi satu kelebihan bahwa tidak ada kekurangan dari stok, iya, dan tidak ada kekurangan dari pembelinya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat adalah price taker. Price taker maksud saya, price taker artinya tidak ada
kemampuan untuk mempengaruhi harga, baik itu dari pembeli dan juga penjual, karena itu merupakan kesepakatan umum yang disepakati dari awal. Begitu. Jadi misalnya ada penjual yang tiba-tiba menaikkan harga, maka bisa jadi penjual tersebut akan mati di pasar tersebut atau tidak ada pembelinya karena harganya di luar dari kemampuan dan juga kesepakatan dari dalam satu pasar tersebut. Dan yang terakhir, tidak adanya campur tangan pemerintah, artinya di pasar persaingan murni ini dari tarif, subsidi, pembatasan produksi maupun dengan permintaan ini tidak diatur oleh pemerintah. Namun sekali lagi ini hanya abstraksi dan konsep teori aja gitu. Jadi secara aktual persaingan murni ini tidak bisa diaplikasikan karena tentu saja kita selalu berkaca pada regulasi dari pemerintah. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang persaingan sempurna. Sebenarnya apa perbedaan antara persaingan sempurna dan juga persaingan murni? Untuk persaingan sempurna ini kalau kita bicarakan sebenarnya lebih realistis jika dibandingkan dengan pasar persaingan murni. Gitu. Namun ada tambahan beberapa asumsi selain yang ada di pasar persaingan murni. Contohnya apa? Yang pertama adalah pengetahuan sempurna para pelaku ekonomi. Jadi para pelaku ekonomi memiliki ilmu atau pengetahuan tentang dari konsep pasar itu sendiri, harganya, kualitasnya, dan seterusnya. Yang kedua, output perusahaan terlalu kecil. Artinya adalah laba yang dihasilkan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil bisa jadi tidak berpengaruh terlalu besar gitu. Jadi bentuk perusahaan dan ukuran dari suatu perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap monopoli di pasar tersebut. Yang ketiga, perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar, artinya pasar juga tidak bisa, produsen tidak bisa melakukan monopoli harga. Yang keempat, keleluasaan keluar masuk barang, artinya seperti yang tadi sudah diartikan bahwa adanya kebebasan bagi produsen dan juga konsumen untuk bisa masuk atau keluar dari bisnis pasar sempurna ini tadi. Next. Baik, tentunya ada kekuatan dan juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna ini. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, harganya cenderung sama, jadi customer sudah mengetahui harga pasti yang ditetapkan dan juga tidak akan mengalami kekecewaan ketika akan membeli suatu barang. Kemudian yang kedua, output produksi maksimal karena sudah masing-masing perusahaan sudah mengetahui seberapa banyak demand yang dibutuhkan, seberapa banyak pembeli yang akan membeli produknya tersebut dan sudah bisa diperkirakan. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama adalah kelemahan dalam teknologi. Hal ini dikarenakan tidak adanya proses inovasi antara perusahaan satu dan lainnya karena tidak ada yang mendukung itu gitu. Bukan berarti bahwa produknya lebih bagus kualitasnya atau lebih canggih maka harganya lebih tinggi, tapi dalam pasar tersebut maunya jika produk A maka kualitasnya harus sama dan juga harganya sama sehingga cenderung produk tersebut tidak melakukan perbaikan apapun gitu. Yang kedua, konflik efisien dan juga keadilan berhubungan dengan tadi mungkin dari penjual A menginginkan laba yang lebih besar dibandingkan penjual B. Nah, ini pasti tidak akan bisa terjadi. Jadi penjual A dan penjual B hingga kapanpun mungkin tidak akan memiliki gap yang terlalu besar gitu jika penjual tersebut menginginkan output yang lebih banyak atau margin yang lebih besar, maka tidak bisa masuk ke dalam persaingan sempurna ini. Mungkin itu aja untuk materi persaingan murni. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan persaingan tidak murni yang akan disampaikan dengan Saudara Fardani. Terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang persaingan tidak murni atau non-pure competition. Di dalam persaingan tidak murni ada yang kita sebut sebagai persaingan monopolistis. Apa sih persaingan monopolistis? Persaingan monopolistis itu menekankan pada diferensiasi produk lain dalam pasar pesaing. Di dalam persaingan monopolistis itu ada beberapa konsep di dalamnya. Yang pertama yaitu perbedaan produk. Jadi artinya
di setiap produsen akan menjual barang yang dapat menggantikan barang pesaingnya dengan lebih baik walaupun tidak sempurna. Yang kedua, ada pengelompokan produk. Di sini diasumsikan terjadi kelompok dari perusahaan yang produknya sama dan sejenis. Kemudian yang ketiga, itu ada persaingan kelompok. Persaingan di dalam kelompok sangat terbatas karena banyak perusahaan yang ada dan antri sedemikian bebas di dalam persaingan monopolistis. Yang keempat, ada keseragaman kurva biaya. Di sini seluruh perusahaan dalam kelompok diasumsikan mempunyai struktur kurva biaya yang sama. Kemudian ada simetri. Di sini artinya keputusan penyesuaian dilakukan perusahaan terhadap variabel perusahaan. Misalnya variabel harga, variabel variasi produksi, dan variabel advertensi atau iklan. Kemudian selanjutnya ada sifat schedule permintaan. Di sini ketika produk memiliki diferensiasi, maka schedule permintaan terhadap produk dari setiap penjual tidak elastis sempurna. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian harga dan output. Dalam persaingan monopolistis, tingkat output optimal itu bisa terjadi jika marginal cost mempunyai nilai yang sama dengan marginal revenue. Kemudian ada keseimbangan harga dan output untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada advertensi. Seperti yang kita ketahui, advertensi itu bisa sering kita sebut sebagai promosi penjualan atau iklan yang tujuan utamanya untuk menarik konsumen. Kemudian di bab selanjutnya ada oligopoli. Oligopoli di sini merupakan struktur pasar di mana jumlah pasar sedikit sehingga terjadi perubahan output oleh salah satu perusahaan. Yang kita sebut output di sini adalah harga. Terdapat beberapa macam oligopoli. Yang pertama adalah oligopoli sempurna atau complete oligopoli. Dalam oligopoli sempurna diasumsikan bahwa produk yang dijual adalah diferensiasi produk. Dan untuk mencapai oligopoli sempurna itu ada beberapa hambatan. Yang pertama, biasanya itu perusahaan tidak mau menyerahkan kebebasan kepada perusahaan lainnya. Yang kedua, sulit terbentuknya kurva permintaan total. Kemudian selanjutnya ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Di sini diasumsikan bahwa produk yang dijual mempunyai standarisasi produk yang sama antar sesama perusahaan. Kemudian yang ketiga ada oligopoli tidak lengkap atau partial oligopoli. Untuk oligopoli partial di sini digunakan pada saat laba kelompok perusahaan tidak maksimal. Kemudian di sini ada beberapa model-model permintaan, kurva permintaan yang patah atau demand curve. Yang pertama ada model Cournot. Untuk model Cournot di sini menekankan pada analisis kuantitas. Kemudian yang kedua ada model Stackelberg. Model Stackelberg di sini dapat dibagi menjadi 4 kasus. Yang pertama yaitu kedua perusahaan sebagai pengikut. Kemudian yang kedua perusahaan pertama sebagai pemimpin, kemudian sebagai perusahaan kedua sebagai pengikut. Untuk yang ketiga dibalik, perusahaan kedua sebagai pemimpin, perusahaan pertama sebagai pengikut. Kemudian yang terakhir diasumsikan bahwa kedua perusahaan sama-sama menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga ada model Eckward. Model Eckward di sini menekankan pada asumsi setiap tingkat harga duopolis. Kemudian yang keempat ada model permintaan kurva yang patah. Demikian pembahasan saya
Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Lutfi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur pasar. Materi yang akan saya sampaikan di sini diantaranya adalah pasar monopoli dan juga pasar monopolistik. Pasar yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pasar monopoli. Sebelum membahas tentang struktur pasarnya, kita cari tahu terlebih dahulu pengertian dari pasar monopoli itu sendiri. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu tentang arti dari monopoli. Monopoli itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata monos dan juga polein. Nah, monos itu artinya satu, sedangkan polein itu artinya penjual. Jadi secara harfiah, pengertian monopoli menurut bahasa Yunani adalah kegiatan perdagangan yang hanya dikuasai oleh satu penjual. Jadi pasar monopoli ini dalam secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual tunggal yang menguasai pasar itu, disebut juga sebagai monopoli. Nah, karena perusahaan tersebut menguasai pasar, menjadi satu-satunya penjual, jadi dia memiliki kuasa untuk menentukan harga dan juga tidak punya pesaing. Karena apa? Karena jenis barang yang mereka produksi tidak bisa ditiru atau diproduksi oleh perusahaan lainnya. Lanjut, Mas. Lanjut. Oh ya, udah. Ini ciri-ciri pasar monopoli. Di antaranya adalah yang pertama merupakan satu industri atau perusahaan. Jadi perusahaannya hanya ada satu saja. Kemudian yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa karena hanya satu-satunya perusahaan yang menguasai pasar monopoli, tidak ada lagi perusahaan yang bisa membuat barang yang serupa sebagai penggantinya atau sebagai pesaingnya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan lain itu sulit masuk dalam industri ini karena memang dari segi barangnya memang sulit untuk ditiru, produknya sulit ditiru, modalnya juga besar karena perusahaan monopoli adalah perusahaan yang menguasai pasar dengan menjadi perusahaan tunggal, maka perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sangat besar dengan modal yang cukup besar pula. Kemudian yang keempat, mempunyai kekuasaan dalam menetapkan harga, seperti yang saya bahas tadi. Dan yang terakhir adalah kurang penting adanya iklan dan promosi. Dalam pasar monopoli ini, karena perusahaan menjadi satu-satunya perusahaan atau produsen tunggal, jadi tidak perlu lagi dia membuat iklan ataupun promosi. Karena apa? Karena hanya perusahaan tersebut yang menjual produk tertentu. Jadi tidak ada perusahaan lain yang dapat menjual produk yang dijual oleh perusahaan monopolis. Jadi tidak perlu lagi promosi, customer-nya pun sudah mencari atau karena memang butuh, jadi pasti belinya di situ. Lanjut, Mas. Lalu apa sih yang menyebabkan kok bisa ada timbul pasar monopoli? Nah, karena yang pertama adalah penyebab timbulnya pasar monopoli itu karena ada undang-undangnya atau memang pemerintah itu memberikan izin atau hak pada perusahaan tertentu untuk menjual produk-produk tertentu. Nah, sebagai perusahaan monopolis, sebagai contoh salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di industri listrik yaitu PT PLN. PT PLN contohnya di Indonesia aja hanya ada satu-satunya perusahaan yang memproduksi listrik. Tidak ada lagi perusahaan yang dapat memproduksi produk yang seperti yang diproduksi oleh PT PLN. Jadi menjadi satu-satunya perusahaan dalam pasar monopoli. Nah, selain PLN juga masih ada PT Pertamina yang memproduksi bahan bakar minyak, juga Telkom yang bergerak pada bidang telekomunikasi. Kemudian adanya hubungan modal, penggabungan modal dari berbagai perusahaan. Karena perusahaan monopoli itu menjadi satu-satunya perusahaan tunggal, maka modalnya yang cukup besar itu berasal dari kerjasama berbagai perusahaan, begitu. Karena mereka biasanya memproduksi barang dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih.
Itu yang dapat memicu timbulnya monopoli pasar. Kemudian yang terakhir adalah adanya karya seseorang yang memang sudah diberi hak khusus atau hak paten gitu. Kemudian selanjutnya, lanjut Mas. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas pasar monopolistis. Dari namanya mungkin mirip, tapi ini sangat berbeda. Pasar monopoli dengan pasar monopolistis itu sangat berbeda. Dapat kita lihat dari pengertiannya. Untuk pengertian pasar monopolistis sendiri, yaitu sebuah pasar yang memiliki banyak produsen. Kalau tadi pasar monopoli itu hanya ada satu produsen, kalau monopolistis itu kebalikannya. Justru di monopolistis ini memiliki banyak sekali produsen dan menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda atau diferensiasi produk. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual dengan menawarkan satu jenis produk, namun meskipun produk itu sejenis, namun memiliki kualitas, bentuk, maupun ukuran yang berbeda atau spesifikasi khusus. Jadi di sini konsumen akan dapat merasakan sebuah perbedaan ciri khas dari antara produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produk yang ditawarkan oleh produsen lainnya. Sebagai contoh, salah satunya adalah produk serupa yang dijual di pasar monopolistis yang diproduksi oleh banyak sekali produsen, yaitu diantaranya sebagai contoh misalnya produk sepatu. Sama-sama menjual sepatu, tapi dengan ciri-ciri produk khusus atau kualitasnya yang berbeda. Dari produsen satu ke produsen lainnya itu berbeda. Kita bisa lihat dari mereknya mungkin ya, dari harganya. Nah, di situ konsumen pun bebas memilih sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. Misalnya mereka butuh yang kualitasnya bagus ataupun butuh yang harganya lebih murah, mereka bisa memilih. Nah, di sini persaingannya lebih ketat daripada pasar monopoli. Lanjut, Mas. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya diantaranya yang pertama memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Nah, sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Kemudian ada lagi diferensiasi produk yang saya sampaikan tadi, meskipun produknya serupa, tapi mereka memiliki perbedaan karena persaingan, jadi ya mungkin yang satu kualitasnya lebih bagus, yang satu lebih murah, nah begitu. Kemudian persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga. Nah, karena kebutuhan konsumen itu berbeda-beda, ada yang tidak mementingkan harga, tapi kualitas, ada juga yang memilih harga yang lebih murah gitu. Tapi karena ini persaingan, jadi mana yang bisa menghasilkan kualitas bagus dengan harga yang murah, maka mereka akan mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Kemudian ada kebebasan produsen baru untuk keluar masuk dari pasar. Karena pasar ini produknya itu mudah sekali ditiru atau jenisnya beda dengan monopoli ya, yang produknya tidak bisa ditiru atau disaingi. Kalau di monopolistis kayak sepatu itu banyak sekali produk yang bisa meniru atau perusahaan baru yang akan masuk dengan merek baru misalnya. Kemudian perkembangan teknologi dan inovasi dalam mempromosikan atau membuat iklan. Di sini kalau yang pasar monopoli tidak perlu lagi adanya iklan, kalau pasar monopolistis ini mereka karena persaingan jadi mereka harus pandai-pandai membuat iklan atau mempromosikan produk mereka. Teknologi. Terima kasih. Sudah itu aja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Audi. Terima kasih banyak, Mbak Lutfi. Sekian untuk materi struktur pasar yang kami sampaikan dalam video ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang didiskusikan, bisa di kolom komentar ini atau bisa disampaikan langsung dalam forum. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.